muda. Uh, kita akan mendengarkan pemaparan spesial nih dari seorang pastor yang melayani di dunia anak muda Next Gen, yaitu Bapak Dhani Gamadi Demir. Pak Dhani ini adalah seorang doktor lulusan Knox Theological Seminary Florida. Beliau memiliki banyak pelayanan di dalam dan di luar negeri yang berhubungan dengan preaching, youth ministry, dan pengembangan komunitas. Saat ini salah satu pelayanan yang beliau pegang adalah sebagai co-founder dan Director of Strategic Operation and Resource Management dari ASEAN Plus Unite. Langsung saja kita sambut pembicara kedua kita, Pak Dhani Gamadi. Halo, selamat pagi Bapak Ibu, teman-teman sekalian. Di hari Sabtu yang pagi pasti ini pagi-pagi ya. Kita bisa ketemu semua sama-sama ya. Luar biasa loh, pagi-pagi kita mau kumpul seperti sekarang ini. Karena memang pasti Bapak Ibu, teman-teman tuh lebih peduli sama jiwa ya. Ketimbang kita punya liburan segala macam, itu bisa nunggu. Tapi jiwa nggak bisa nunggu. Siapa di sini yang setuju? Luar biasa. Ya. Kayak anak-anak muda bilang ya, gua nggak butuh weekend, aku butuh kamu till the end. Yeah. Nah, senang banget tadi kita udah dengerin pemaparan dan ide-ide strategis dari Pak Joseph Inkiriwang, Ketua BPD kita, terus Pak Sekda juga, Pak Dhani Yosafat, Shalom, pengurus BPD yang lain, dan tadi ada Pak Hilman ya, saudara lihat tuh Pak Hilman K itu singkatan dari apa? Komisaris, itu Komisaris Hilman makanya beliau ya. Dan wah, ini dari nasional juga saya lihat banyak sekali yang datang teman-teman. Kalau sekolah minggu nasional ada siapa ya? Ada Pastor Melan, Pastor Ilse. Wah, rame ya, semangat semuanya. Dan bukan cuma dari Jawa Barat loh hari ini, DKI, Banten, Jateng, Jatim, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Bali, Ambon, Papua. Wih, udah kayak konser keliling ya. Nanti kan kenalan kami di kota Anda. Nah, semuanya udah ramai banget di sini. Oke, thank you banyak Pak Cemara udah kasih kita background yang sangat jelas dengan data-data angka. Kalau saudara itu tadi konsen banget, artinya saudara orang yang jeli. Kalau saudara ngantuk banget, nah itulah. Kalau lihat angka kita memang bisa rada cepat matanya ya, kalau nggak biasa. Tapi kalau udah matanya jeli, bagus. Kita udah lihat data segala macam. Saya bakal lanjut, kita masuk ke bahan berikutnya ya. Bapak Ibu, teman-teman santai aja. Kalau mau sambil rileks, sambil makan, minum, gak apa-apa, gak masalah gitu loh. Kalau buang air mah jangan ya, santai aja rileks. Nanti kalau di tengah-tengah saya punya penjelasan, ada, tunggu bentar Den, saya gak setuju, saya mau nanya Den. Ya gak apa-apa, kita diskusi aja ya, tektok ya. Jangan tegang, karena Zoom ini udah bikin kita capek kan. Akhirnya banyak dari kita matiin kamera. Kenapa? Aduh, belum pakai skincare. Lipstiknya segala belum siap. Nah, makanya buat saya mah santai aja. Mau sambil baringan, duduk, nyetir, makan, sarapan, bebas. Kenapa? Waktu kita lagi rileks, justru masuk ke kepala kita lebih banyak. Nah, kalau kita tegang, kadang-kadang lupa nantinya. Lupa semua kan. Nah, dan harap-harap hari ini jadi sebuah kebanggaan rohani buat kita. Amin. GSJA itu adalah salah satu gereja Pentakosta terbesar di dunia loh. Nah, kalau berdirinya kita hitung 1914, maka sekarang usia GSJA di dunia itu berapa? 108 tahun. Nah, masalahnya teori perkembangan gereja mengatakan gereja itu umurnya plus minus 100 tahun. Setelah lewat 100 tahun, entah dia tutup, mati sendiri atau mati suri. Teori perkembangan gereja. Habis 100 tahun, ya mungkin secara institusi masih berdiri, tapi udah nggak lagi vibrant, udah nggak dinamis. Perkembangan gereja. Nah, sekarang kita ada di era itu, atau era engsel istilahnya, 100 tahun. Dan era engsel adalah era yang menentukan kalau ini sebuah perjalanan naik ya. Apakah kita ini lagi turun, atau turun sedikit untuk naik lagi? Nah, kalau di Indonesia kita mulai tahun 45-an kan ya, misalnya ya, belum sampai 100 tahun amat gitu loh. Cuman kadang pressure itu muncul ketika kita melihat bahwa keberhasilan yang terjadi di gereja kita oleh pendahulu kita yang dulu memulai, dan zaman kita itu beda. Kita dengar cerita-cerita revival, kebangunan rohani di tahun-tahun yang lampau. Tapi kita rasa, kok di era saya nggak ada? Apa jangan-jangan di era saya ini era sunset? Saya waktu itu ngajar di STT Amarta Agung, MTH.
Ya datang gembala-gembala semua, gembala-gembala datang diskusikan. Terus mereka bilang satu kalimat, gereja kami sunset. Stres loh, karena dulu sebelum dia si Om siapa bagus sekali, pas zaman dia turun, persembahan turun, jumlah orang yang datang turun, petobat baru di bawah 5% setiap tahunnya gitu ya, kayak tadi Bro Cemara punya presentasi. Jadi kan orang stres, bingung gitu loh. Makanya seringkali orang ikut seminar segala macam, ayo kita bangunin lagi, bangkitin lagi gimana begitu ya. Nah hari inilah salah satu ya, saya harap kan kita banyak ngomong nih ya Bapak Ibu teman-teman ya, Pak Cemara udah banyak ngomong, saya juga bakal banyak ngomong, diskusi panjang lebar. Buat saya sih ya, ada satu hal aja dari sekian banyak yang bisa kita bawa pulang, oh itu udah worth it. Kita barangkali nggak ingat semua A sampai Z, angka segala macam teori, kita nggak ingat, lupain semua. Tapi setidaknya ada satu hal aja yang kita udah bawa pulang. Nah itu udah worth it. Nah kita cari ya, satu hal itu apa ya Bapak Ibu ya. Daripada kita, gimana caranya? Banyak dapat? Banyak. Dapat apa? Banyak. Jadi dapatnya apa? Banyak. Kita coba mulai dari mana? Waduh, nanti deh kita ulang lagi seminarnya. Jangan ya. Setidaknya ada satu aja kita bisa dapetin. Wah, itu udah luar biasa. Oke. Saya share screen. Ini dia. Jadi kita ini kan ngebahas ya. Saya bagi jadi 4 bagian. Sebetulnya apa saja? Yang pertama, knowing your context. Tahu kita ada ngobrol sama siapa, di mana mereka kayak apa. Ini yang paling penting kan. Kita pakai baju ke acara yang berbeda. Kita punya cara bicara berbeda ketika kita tahu siapa lawan bicara kita. Kita beradaptasi ya, mengubah. Kedua, mengenal diri kita sendiri. Apa power kita, apa yang harus kita tingkatkan atau kita ubah. 3, mengenal sufferingnya mereka. Karena kita ada di era di mana generasi makin hari makin kemari itu makin sedih, ya kan? Dulu kita misalnya naik metro mini, naik angkot, naik sepeda ke jalanan itu aman. Naik motor misalnya dari Jakarta sampai ke puncak itu aman gitu loh. Sekarang anak-anak makin kecil itu makin susah, makin ngeri. Apalagi COVID ya, keluar rumah aja udah dosa besar, udah susah setengah mati. Naik metro mini takut ditodong, naik angkot takut ditusuk. Waduh, sekarang nih akhirnya boleh naik sepeda, boleh di mana? Dalam rumah. Hiburannya apa? Mall, ya kan? Kafe, rumah. Mall, kafe, rumah. Ini generasi. Jadi knowing your suffering yang ketiga. Dan langkah keempat nanti kita create alongside with them. Oke, kita mulai satu-satu. Pada dasarnya kalau kita ngomong next gen, itu maka kita bicara gen alpha dan gen Z. Nah, kita fokus di sini ya. Baby boomer lahir tahun 46 sampai 4, generasi X lahir tahun 65 sampai 80, milenial 81 sampai 94, Gen Z 95 sampai 2010, 2011 lahir sampai kemari, itu generasi alpha. Tapi ini tidak saklek demikian. Sebab setiap teoris, setiap tokoh punya rentang umurnya beda-beda. Nah, kita bakal fokus terutama di Gen Z. Kenapa? Karena mereka udah mulai gede dan mulai 8 tahun yang lalu buku-buku udah mulai tulis soal Gen Z. Saking Gen Z udah masuk dunia kerja dan orang-orang senior tuh bingung sama Gen Z. Atau di gereja kita ada Gen Z yang udah mulai pada pergi dan kita nggak ngerti gimana lagi mesti ngomong sama mereka. Guru-guru sekolah minggu yang paling paham pun kadang-kadang ketika mereka jadi remaja pemuda, aduh bingung ya sekarang mesti gimana lagi ya. Pintar banget mereka tapi pasifnya luar biasa. Dan yang mengerikan adalah Gen Z itu dominasi sekarang populasi di seluruh dunia. Ini data 2019 ya, 3 tahun yang lalu, 33%, lebih banyak daripada, masih milenial lebih banyak 3 tahun lalu. Nah, tahun lalu, konon udah 40% Gen Z itu, udah banyak banget. Nah, di gereja kita kombinasi yang paling banyak generasi apa? Kalau kita lumayan sehat, nih barangkali milenial sama Gen Z paling banyak. Sesuai dengan populasi dunia. Ini Indonesia ini Indonesia. Tapi, kalau di kita gereja lebih banyak Gen X, boomers gitu ya, milenial dan Gen Z-nya kurang, nah maka disitu kita mesti lihat, wah artinya bisa jadi nih dalam 10 tahun gereja kita juga sunset, turun, ya kan? Dari board dan segala macam, sekarang kan usianya 60-70 betul kan? Dulu mereka support dana, daya, bikin ini itu, tapi sekarang beliau-beliau ini yang luar biasa sokong guru, udah mulai masuk usia pensiun. Nah pertanyaannya, siap nggak yang bawahnya buat mulai fill in the gaps? Contoh, ini ada teori yang saya gabung di berbagai buku. Orang yang lahir tahun 1912 sampai 1921 itu era depresi. Ya, di sini terjadi perang dunia 1, market crash. Orang-orangnya itu kalau lahir tahun segini, saya rasa di antara kita mungkin sudah tidak ada yang ikut yang usia segini ya. Konservatif, ingin sekali menolong, nggak suka utang, patriotik, siap bantu, kerja dulu baru hiburan gitu ya. Respect sama orang lain, moral obligasi. Contohnya siapa? Kapten Amerika. Nah beliau ini kan katanya dibukukan lama sekali di freezer. Nah terus tapi ya ciri-cirinya mirip nih dengan itu depresi era.
Kemudian ada era lahir berikutnya anaknya yaitu World War II. Kemudian ada post war cohort, ini lahir tahun 28 namanya 45. Dan mari kita langsung lompat ke sini. Baby boomers lahir tahun 46 sampai tahun 64. Boleh tahu ada berapa orang baby boomers? Boleh kasih virtual thumb? Oke, puji Tuhan. Yo, luar biasa Pak Joseph ini. Inilah baby boomers. Kenapa namanya boomer? Salah satunya karena memang bikin boom, 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 boom. Lihat, semua gereja, sinode, yayasan yang besar didirikan oleh baby boomers. Sampai hari ini. Sinode yang bawa masuk yang baby boomers. Memang gak ada matinya. Karena mereka memang pecinta lagu Queen ya. We are the champion, my friend. Yeah. We'll keep on fighting to the end. Jeng, jeng, jeng. We are the champion, we are the champion. Itu lagunya baby boomers. No time for losers. Cause we are the champion of the world. Itu semangatnya itu baby boomers. Makanya mereka mendirikan banyak sekali. Thank you. Berani, optimis, pencipta, pemrakarsa. Ya. Lihat grup-grup besar Indonesia, Salim Group, kayak Jarum, kayak Indo Group, kayak ini semua dari baby boomers akhirnya. Pemrakarsa, idealis, tumbuh dengan ekonomi keluarga relatif baik timbang generasi sebelumnya. Yakin. Narsis, ya ini kan kata buku ya, ini cuma dirangkum dan segala macam. Jadi kalau beda ya wajar aja, sebab ini buku dan di Amerika survei. Oke, contohnya siapa? Nah ini keluarga Clinton, istrinya pun ya terus maju terus kan, terus maju terus. Ini baby boomers. Siapa namanya beliau ini? Meryl Streep ya. Ini tokoh-tokoh baby boomers. Lanjut, Gen X 65 sampai 80. Boleh kasih jempolnya ada yang lahir tahun 65 sampai 80, Bapak Ibu? 80. Oke. Katanya disebutnya sebagai lost generation. Oh, thank you. Ibu-ibu ya. Bu Sandra, Bu Esther, Bu Melani, ya. Oke, nah terima kasih. Disebut lost generation. Karena mereka hidup di era yang lebih susah daripada boomers. Boomers itu secara ekonomi lebih bagus zamannya. Tapi Gen X ini mulai susah. Karena negara ini masa-masa kelaparan dan perang dingin dan segalanya terjadi di era ini. Di Amerika pun tidak lagi baik loh ekonomi dan secara perang. Orang tua banyak bercerai. Ketika disuruh voting di Amerika, paling nggak pernah datang ke tempat voting itu Gen X. Dia palingnya udahlah, nggak ada harapan lah gitu, rada pesimis ini. Cita-cita apa? Udah nggak usah banyak mikir, bangun keluarga baik-baik. Sebab keluarga mereka pun struggle. Mengusahakan bisa hadir di rumah. Skeptis. Tapi sangat berpendidikan, pandai luar biasa, berhati-hati dan detail, dan planningnya bagus sekali dan realistis. Contohnya siapa? Obama. Atau CEO terbaik Indonesia punya itu Gen X loh. Itu Gen X. Jadi owner itu kan di board ya, dia bikin perusahaan jadi gede, tapi yang bisa bikin sustain keberhasilannya itu Gen X. Karena mereka detail, planning, hati-hati. Lalu Jelo juga. Dia juga Gen X. Lanjut, milenial itu kayak apa? 81 sampai 2000. 94, 81 sampai 94 mungkin lebih. Boleh angkat tangan siapa yang milenial? Masa sih Pak, muka Bapak kayaknya generasi ini kolonial. Wah, siap. Oke, terima kasih. Yes. Tumbuh ekonomi relatif baik, karena orang tua milenial itu baby boomer. Orang tuanya lumayan berada, idealis, nekat, positif. Gaji beda 400.000, dia pindah. Udah punya gaji, udah itu, dia pengen usaha sendiri, dia pindah. Nekat, positif, itu milenial. Mulai terbuka pada perbedaan, nggak terlalu kaku, mimpinya besar, tapi cepat bosan dan nggak komit. Bosan pindah. Lanjut. Secara teknologi udah nggak gaptek sama sekali. Realis, mau gaji besar. Kalau Bapak Ibu pakai Zoom, palanya mulai pusing gitu ya. Belum ngomong metaverse pakai VR kan, sempet nih mata nih. Kalau pakai VR kan lebih juga pusing ya, karena goyang-goyang. Ini Gen Z udah enggak, karena memang mereka dari lahir, dari orok pun udah main iPad. Mau gaji gede, gigi setia, nggak neko-neko, fear of missing out. Jadi bisa terus update. Jadi handphone itu udah nempel banget. Nanti VR kan benar-benar handphone ditempel di mukanya ya, bahkan udah ada kan contact lens, tidak augmented reality. Nah itu sekarang Indonesia lagi bakal garap juga kan ke arah sana. Multiras, butuh wifi, secara seksual mereka terbuka sekali. Post-Christian, tapi karena beban hidup yang begitu berat, mereka tuh sebenarnya lebih tua daripada umurnya.
umur mau baru 14, saya mikir udah dewasa gitu. Karena emang masalah hidupnya itu berat banget. Pornografi, gampang sekali didapatnya. Parentsnya tidak religius. Siapa parentsnya Gen Z? Gen X. Ya sekarang Gen X itu beli rumah di kota susah. Kalau baby boomer rata-rata sudah punya rumah, ya kan? Kalau Gen X mau nyicil dengan gaji yang ada, ya Tuhan, sampai tahun ini datang kedua kali pun belum lunas kita punya cicilan itu loh. KPR itu ya. Saking susah sekali nih, harga udah nggak kekejar. Lalu driven bekerja gitu ya, ini Gen Z. Contohnya siapa? Ini Greta Thunberg ini yang menyuarakan soal go green, alam dan lain-lain. Terus ini siapa nih namanya? Ada yang hafal Bapak Ibu? Ini adalah Blackpink. Lihat umurnya. Jennie Kim 96 lahir, Gen Z ya. Lisa Blackpink 97, Jisoo 95, Rose 97. Ini dan luar biasa ini dari Korea, tapi dukung BTS. Ada BTS Army di sini. Inilah mereka nih BTS lahirnya. Nah ini campuran 95 milenial, 93 milenial, 94 milenial. RM nama lengkapnya tuh dia RM Padang, ada di mana-mana ya. Jimin 95, V 95, jongkok 97, belum berdiri dia masih jongkok ya. Ini sebagian besar separuhnya itu Gen Z atau milenial akhir gitu loh. Nah ini mereka. Nah ini orang-orang yang kemudian mewarnai dunia kita. Tapi Gen Z juga orang-orang yang literasi secara Alkitab itu paling lemah Bapak Ibu. Jadi cuma 4%. Boomers pengetahuan Alkitab tuh paling hafal gitu. Coba sebutkan 10 perintah Allah, masih bisa. Gen Z, coba sebutkan 10 perintah Allah. Ini apa ya? Freedom of speech, dia bilang nyanyi di Amerika begitu. Saking nggak familiar lagi dengan firman Tuhan. Ada banyak tokoh-tokoh yang dia Aholiab misalnya, Bezalel, siapa pula itu ya, nggak kenal. Karena memang pengetahuan Alkitabnya berkurang. Sehingga gini, dari tahun 64 sampai 2008, dulu tuh ya, petobat baru atau kita pertama kali jadi pengikut Kristus, satu kali berkomitmen seumur hidup, itu waktu usia remaja. Ikut KKR kah? Ikut Komsel kah? Pertama kali anak sampai remaja 14 sampai 18 itu dulu jendela 14-18 itu paling subur buat orang pengikut Kristus satu kali seumur hidup. Sekarang enggak loh. Sekarang ini usia-usia itu 14 sampai 18 jadi daerah paling gersang ada petobat baru. Ngeri ya. Mulai dari 2008 sampai kemarin. Nah, Indonesia tapi beda. Yuk kita lihat ya. Saya ulangi, knowing your context, knowing ourselves, knowing their suffering, dan create alongside with them. Diri kita dulu sekarang kita lihat. Gini nih, sebenarnya perlu kita tanya, buat kita nih ya, next gen itu siapa? Siapa mereka bagi kita? Atau kita ngajar sekolah minggu, atau kita khotbah. Ini audiens kita ini siapa buat kita? Apakah mereka ini aset? Jadi sifatnya transaksional kalau aset kan. Kenapa Bapak Ibu mau ikut seminar next gen? Supaya gereja nggak sepi. Kalau gereja sepi, aku merasa gagal. Loh, jadi kehadiran mereka hanya sebagai aset. Itu yang jadi problem kan? We don't care. We don't love. We just want to be successful. Itu jebakan yang kita perlu periksa diri kita. Waktu kita mimpin ya, ekspresi apa yang orang dapat dari kita? Apakah, bapak ini, kakak ini hebat sekali. Atau bapak ini, ibu ini, kakak ini, sayang banget sama aku. Oh, itu beda sekali. Apalagi di tengah audiens kita yang suffering. Do we really care? Atau we just want them to do the things we want to be done. Spirit kan. Dan begini, gimana seseorang memaknai Injil berdampak bagaimana cara dia memimpin. Back to basics. Kalau kita pikir keberhasilan kita itu hanya bisa tercapai ketika I do good, maka kita jadilah orang-orang yang tidak terlalu peduli dengan proses, dengan jiwa. Karena doing good. Tapi kalau Injil yang kita punya dalam hati kita, maka prosesnya bukan doing good supaya kita being good. Saya ulang, bukan kita doing good supaya being good. Tapi kita ini being loved. Maka kita jadi being good. Nah, Injil itu yang membebaskan kita dari rasa capek. Rasa nggak perform. Ini hari Sabtu ya, siapa yang kemarin tuh udah rada stres, aduh, di gereja lagi ya. Atau senang. Jadi TGIF tuh ada 2 singkatan Bapak Ibu. Thanks God it's Friday. Itu kalau buat orang kerja. Thanks God it's Friday, besok libur. Tapi buat kita di gereja, TGIF itu singkatannya beda. Tolong Gusti, I frustrasi. Nah, TGIF juga kan ya. Frustrasi. Aduh jemaat begini. Aduh mesti khotbah pakai Zoom. Kagak ada yang jawab. Aduh Tuhan Yesus. Kacang memang gurih. Dikacangin itu perih.
nggak ada yang jawab. Diajak jadi panitia, lu lagi ya Tuhan. Nah itu lagi pusing kita karena kurang orang. Nah tapi yang pertama ini gini loh, waktu kita nemuin kasih karunia Tuhan dan ngalamin, cara kita perlakuin orang juga beda, perlakuin next generation juga beda. Kenapa? Karena kalau kita tahu suffering mereka, kita jadi bisa iba. Di Central Park New York ada orang bikin papan warna putih kanvas, lalu dia tulis why I didn't report, kenapa saya nggak ngadu ke polisi atas apa yang saya suffer. Terus orang datang nih, ada taruh spidol di bawah ya, orang pada nulis. Nah ini kan di Amerika ya. Kalau di Indonesia dikasih tulis, di mana tulis nih I love Emma forever. Nah kayak di pohon-pohon diukir kan. Tapi ini ngalamin abuse, dianiaya atau diperlakukan buruk, kamu kok nggak lapor polisi, itu kenapa? Nah banyak yang nulis nih, maaf ya rada kecil, coba saya baca. Kenapa kamu nggak lapor? Karena saya baru umur 12, saya nggak bisa lapor. Kenapa kamu nggak lapor? Karena saya takut ancaman bahwa dia bisa ambil anak saya. Kenapa nggak lapor? Karena saya baru umur 15 dan saya nggak ingat gimana saya bisa ada di tengah pesta itu. Kenapa? Karena dia yang abuse saya, suami saya sendiri. Kenapa nggak lapor? Karena orang yang memperkosa itu mengancam untuk membunuh saya. Kenapa? Karena percuma. Kalau saya ngomong apa-apa, saya bakal dianggap sebagai perempuan gak benar dan dipermalukan. Kenapa nggak lapor? Karena waktu itu saya baru umur 5. Kenapa nggak lapor? Karena saya waktu itu lagi mabok dan semua orang bilang itu salah saya. Bayangin, mereka udah jadi korban. Buka mulut juga nggak berani. Karena kalau mereka buka mulut, mereka habis. Pernah nggak saudara ada di kondisi seperti itu? Dibully habis sama orang yang punya power. Sampai cuma bisa diem, marah. Nggak bisa report. Karena yang ngebully kita itu, because he was my boss. Karena itu adalah roommate saya, ruang satu kamar. Kalau saya ngadu, nanti hubungan kami jadi nggak enak. Nah itu penderitaan mereka. Lebih banyak lagi. Kenapa? Karena yang lakukan kepada saya, mengabuse saya itu polisi. Kenapa? Karena polisi mengignore kasus saya. Kenapa? Karena dia terlalu kuat. Wah ini semua ya, waktu baca ini sakit hati banget. Jadi pertanyaannya gitu loh, kenapa kamu itu nggak lapor? Kata si ini ya, ketika kamu di-abuse. Aku pernah cerita, tapi semua orang bilang, alah lu lebay, katanya. You are too dramatic, katanya. Nah ini suffering mereka kan, yang kita lihat. Jadi di satu sisi kita suffer nih, pelayanan mungkin tidak seluar biasa zaman 20-30 tahun lalu kan. Tapi audiens kita yang lagi next ini juga suffer. Indonesia itu Gen Z yang nggak jadi ateis. Mayoritas tuh pindah gereja. Pindah, kenapa? Ya, mereka bilang sih, worship-nya nggak menarik lagi. Nggak ada engagement, nggak ada sentuhan mereka sama para pemimpin. 17% terputus dari para pemimpin, 15% inauthenticity. Lihat, 3 poin besar berkaitan dengan relasi. Makanya nikah lagi lah, gue punya pacar aja belum. Kadang belum nembak udah ditolak kok. Ya dia ngomong suami istri, misalnya gitu ya. Ya dia ngomong Bitcoin, saya masih nyicil beli motor juga. Nah tapi lihat, 3 yang terbawah itu, semuanya ngomong relasi. 1, nggak ada engagement. Engagement itu istilah orang kan tunangan ya, kayak cincin engagement. Ada kesatuan yang erat antara mereka dan gereja. Mereka nggak dikasih kepercayaan, nggak dikasih kesempatan katanya. 17% terputus dari church leader. Karena church leader pikir yang ngurusin generasi Z, dia ketua remaja, ketua departemen pemuda. Church leader di atas mah cukup strategik. Ternyata Gen Z nggak suka. Gen Z mau yang punya hubungan juga sama si Om, yang ada duduk sebagai pendeta senior. 15%, aduh nggak otentik orang-orang. Kenapa mereka nggak suka orang yang nggak otentik? Karena mereka tahu kesempurnaan adalah bohong. Jadi buat mereka pura-pura sempurna, artinya dulu lagi bohong. Karena mereka tahu yang sempurna tidak ada. Nah justru mereka mau dekat sama orang yang tidak sempurna. Oke lanjut. Yuk, lantas setelah tadi Pak Cemara kasih kita data segala macam keadaan, lantas kita mesti bagaimana? Begini loh, setiap 20 tahun akan keluar, di awal 20 tahun terus ya, karakteristik generasi. Dulu orang itu panik sama Gen X loh.
Hari ini kita bahas next gen, itu kan Gen Z. Bagaimana nih jangkau Gen Z? Saya baca tahun 80-an, buku-buku itu, pelayanan pemuda. Yang jadi pemuda tahun 80-an siapa? Jadi generasi sebelumnya itu stres. Aduh, Gen X sekarang itu nggak seperti kami ya, kata boomers. Payah ya, begini ya, begitu ya. Waduh, sekarang mereka liar ya, Woodstock, pesta, konser, ada free sex, ada minuman. Aduh, parah ya generasi. Jadi begini, setiap 20 tahun, generasi yang satu pasti stres sama generasi yang lebih muda. Itu terjadi. Lalu semua punya metode. Nah, sekarang saya mau usulin metode dari Mazmur 78. Cepat. Ini poin-poinnya saya bacain dulu, nanti saya bukainnya. 1. Failure story teaches more than success story. Ini kalau mau diprintskin boleh barangkali berguna. 2. Pemuritan berkelanjutan lebih penting daripada pengalaman emosional sesaat. 3. Segala sesuatu adalah tentang Tuhan. 4. Cara penyampaian sangat penting. Dan 5. Peringatan ini bersifat universal. Oke, saya stop share screen-nya dulu. Nah, Mazmur 78 itu adalah Mazmur historis. Mazmur yang membahas soal generasi ke generasi yang paling panjang di seluruh kitab Mazmur. Jadi saya pernah dalami Mazmur dengan gender-gendernya. Ada sebuah buku 2011 yang saya tulis judul mengkhotbahkan Mazmur Ratapan, karena spesialisasi saya adalah homiletika. Dan di situ kita bicara soal Mazmur. Nah, Mazmur 78 ini unik sekali. Ini Mazmur historis. Dan kalau kita baca Mazmur 78, ini adalah Mazmur yang mengingatkan generasi Israel itu buat jangan lupa muridin anak-anak dari anaknya mereka. 4 generasi. Tapi bagaimana cara pemazmur itu mengingatkan? 1, ingat, failure story teaches more than success story, kata pemazmur. Maksudnya apa? Kita kan suka banget dengar kisah sukses ya. Woi, Mary Riana, woi Eloisa Luku, woi siapa orang tuh udah semua orang dari susah jadi kaya, gitu kan? Kita terinspirasi dengar itu. Padahal yang ngalamin begitu kan cuma 1%. 99% dari susah menjadi nelangsa. Nah, itu yang paling banyak kan. Yang jadi luar biasa sukses cuma sedikit. Nah, ternyata buat Gen Z juga sama. Kisah kegagalan kita itu jauh lebih berharga dan menginspirasi ketimbang kisah keberhasilan kita. Pemazmur di Mazmur 78 cerita masa lalu dosa nenek moyang mereka. Ini cerita itu, failure story, punya 2 efek, 2 mata pedang. 1, mengingatkan. 2, memberi kehangatan. Bring warmth. Mengingatkan gini loh, dulu kami ini kacau, habis kami ini. Ini failure story-nya kita nih dulu, aduh kita nggak setia, saya nggak setia, saya nggak percaya Tuhan, itu failure story. Tapi kabar gembiranya, it's okay. Tuhan itu bikin segala sesuatu indah. Tuhan mengubah semuanya ini jadi baik gitu loh. Failure itu sebuah event dalam hidup kita. Tapi kemudian Tuhan bawa dari failure itu kepada hal yang indah. Nah, jadi failure story itu menitik beratkan tokoh utama dari perjalanan hidup bukan si aku, tapi dia. Saya mess up, saya gagal, saya nggak bisa, saya bodoh. Tapi di tengah kebodohan, kegagalan, Tuhan bukain jalan. Setia banget Tuhan. Padahal hatiku pun udah goyang. Bayangkan failure story itu. Tusukannya dalam. 1, I'm not perfect. Dan mereka bisa relate. 2, Tuhan luar biasa. Bagus ya? Sebab begini loh, bicara soal failure story. Teman-teman Bapak Ibu punya nggak? Dulu zaman kita kuliah atau sekolah ya, teman perempuan yang paling kaya, paling cantik di kelas kita. Saya dulu ada. Perempuan itu yang paling kaya, paling cantik, kulitnya paling putih, wah paling populer. Ketika dia ulang tahun, orang tuh bingung mau kasih apa. Kita mau kasih kotak pensil dia harganya 5 kali kotak pensil kita. Pensilnya dia aja lebih mahal daripada ransel kita. Kita mau beliin apa? Barang, dia udah luar biasa. Akhirnya orang takut juga berelasi sama dia. Karena dia udah terlalu sempurna. Sama. Dalam bukunya Reimagining Evangelism. Siapa ya namanya? Richardson, siapa penulisnya? Dia bilang, orang hari ini paling tertarik sama orang yang apa adanya. Sisi kemanusiaan kita adalah magnet. Bukan ke sisi kewauan kita. Bikin orang senang sama kita. Enggak, hari ini mah. Justru sisi manusiawi kita yang bikin orang jadi pengen dekat sama kita. Bikin orang ngerasa, gue bisa bantu apa ya buat dia. Rasa deket gitu lah. Bukan cuma tuh orang mau, wow udah cantik, hebat, kaya, udah kita gak bisa apa-apa. Nah di gereja kan kita juga bisa begitu ya. Saya pendeta loh, 25 tahun loh. Ya, waktu saya udah jadi pendeta, kamu lahir aja belum. Tapi failure story itu menyatukan. Itu 1 dari Mazmur 78 pelajaran.
Dua, pemuritan berkelanjutan lebih penting daripada pengalaman emosi sesaat. Kita senang bikin KKR, event-event yang luar biasa, bagus. Tapi follow up jauh lebih penting in the long run. Apalagi Gen Z yang udah kagak terlalu peduli. Siapa yang frustrasi khotbah di remah? Kita mau jungkir balik, kita mau teriak-teriak, didiemin. Siapa yang diberkati ke Tuhan? Begini semua. Pengen kita gaplok-gaplokin satu-satu. Woi, dengar saya dong. Gitu. Stres. Diem semua, mau kendak rata. Khotbah di SMA, ya Tuhan, jadi berat beban kan. Pusing masalah, saya juga ngajar begitu loh. Ngajar, aduh. Apalagi pakai Zoom, aduh, gitu ya. Apalagi gaji dipotong, aduh. Nah, itulah Gen Z kita kan. Nah, jadi memang follow up. Lebih daripada cuma emosi sesaat. Mereka juga udah gak kena. Generasi yang lalu mungkin emosi sesaat tuh kena banget ya. Tapi follow up terus, jalan. Jadi prosesnya tuh kayak orang PDKT. Pendekatan. Terus pelan-pelan gitu ya. Karena everyone can live single, but no one can live alone. Dan ketika mereka itu paling diem, kayak mereka nggak bisa live alone. Cuma jaim aja. Lah sekarang gini loh, bapak ibu yang nyalain kamera, apa nggak jaim depan saya? Jaim dong. Masa kan nggak mau kita kan, ya agak sedikit smile full face lah, supaya kelihatan ramah lah. Pasti batin kan, gitu ya muka kita kan. Depan kamera kan, otot aja ada pegel gitu loh. Karena mungkin kalau kita relax, muka kita menyebalkan. Baru lewatnya orang udah sebel amat lihat muka dia gitu ya. Nah ini kan kita insecure ya. Kenapa saudara banyak kan matiin kamera? Insecure. Gak nyaman mukanya dilihatin sama orang yang gak dikenal seluruh Indonesia juga. Aduh nanti saya ngomongin apa nih? Aduh alis saya miring sebelah nih. Aduh kumis belum dicukur nih, segala macam kan. Orang tuh semua ada. Mereka tuh lebih insecure dari kita. Mereka lebih insecure dari kita. Kita juga insecure sama mereka. Itulah jadi gap. Nah, makanya kita ini sebagai pelayan, sebagai pemimpin harus ingat satu hal. Jangan tahu malu. Jangan terlalu jaim. Karena mereka udah jaim dan mereka udah malu. Ya kita nggak usah, kita hajar aja. Kalau kita ditolak bagaimana? Ya elah, dari zaman Tuhan Yesus pun ditolak kan. Biasa aja kali namanya ditolak. Dari pemuda kan bapak-bapak ini juga udah ditolak terus kan. Nembak 5 kali, ditolak 7 kali kan. Belum PDKT bilang, maaf saya udah punya pacar. Ya kali, cuma mau minjem penghapus aja bilang saya udah punya pacar. Emang muka aku semesum itu kah? Jadi penolakan itu ya sudah lah, udah jadi makanan kita kan. Jadi kita jangan tahu malu. Melayani generasi berikutnya jangan tahu malu. Kenapa? Karena mereka adalah generasi yang lebih insecure dan lebih rasa malu daripada kita. Lebih takut tertolak daripada kita. Mereka ketemu kita, mereka takut tertolak sama kita. Kita kan takut tertolak sama mereka kan. Tenang aja. Mereka tuh generasi yang sekarang lebih terbuka, nggak bakal terlalu nolak gitu loh. Kecuali kita abusif karena mereka trauma banyak orang abusif. Oke, 3. Segala satu tentang Tuhan. Jadi gini loh, kita ngomong metode A sampai Z. Ini seminar di tahun 80 sudah diadakan Bapak Ibu. Bagaimana memenangkan pemuda bagi Kristus. Dulu pemudanya Gen X. Sekarang kita lagi Gen X di sini misalnya. Selalu ada. Nah ingat aja semuanya pada akhirnya Tuhan bukain jalan tuh bagaimana sih? Balikin lagi semuanya ke situ. Berita-berita kita gitu ya. Bukan lagi tips-tips praktis. Bagaimana cara untuk hidup berkemenangan, dapat pacar, pilih pacar. Itu bisa jadi gimmick kalau istilah saya. Tapi semuanya tuh balikin ke Tuhan. Terus berikutnya lagi. 5, cara penyampaian sangat penting. Dan cara penyampaian itu verbal dan visual loh. Pasti gini, kita ngomong kepada generasi yang berbeda ya. Gaya bahasa kita bisa nyesuaiin. Paulus waktu khotbah di Areopagus, dia panggil kepada jemaatnya, kepada orang Athena, satu panggilan yang orang Athena ngerasa, itu panggilan di kampungku. Apa ya, Andres Athenian, hello my brother. Jadi pas audiens ngedengar, itu nggak asing gitu loh. Ini orang mana sih yang ngomong? Contoh begini, kalau kita ada di Sumatera, audiens kita orang-orang Batak, lalu kita bilang, Horas, semangat mereka kan, ada rasa kedekatan. Kalau ke mana lagi sih ada salam-salam spesifik. Kalau misalnya Bapak Anies bikin seminar di PGI, Shalom, pendeta-pendeta langsung sembah sujud kan, Shalom, misalnya Pak Anies ngomong langsung masuk banget kan. Nah kepada anak muda juga bagaimana? Salam sejahtera, nggak nangkep mereka sejahtera itu apa? Ya kalau udah halo guys, cuma begitu dong, halo guys, mereka udah berasa, ini bahasa saya. Nah, itu semudah itu cara penyampaian. Paulus itu begitu caranya. Dia pakai ilustrasi, pakai contoh yang dekat sama dunia pendengar. Cara penyampaian, dan cara penyampaian itu apa? Ini loh, fashion. Dulu saya survei, studi waktu di New York, baju apa yang mesti dipakai
waktu kita mau ngobrol sama mereka, ini nentuin banget. Ini tangan digulung, kancing atas apa kancing bawah, apa semua kancing dibuka, dalamnya pakai kaos, bahannya denim atau bludru, siluetnya bagaimana. Ini message. Apakah kamu bisa mendekat sama saya atau enggak? Waktu baju kita begitu formal, orang mau masuk ke kita takut, segan gitu loh. Tapi kalau kita pakai kemeja yang rada Hawaiian, itu rasa, oh ini orang santai nih. Ini orang santai nih ya, enak bisa jadi teman. Ini nih bicara. Jadi tiap kali kita mau ketemu next gen, pikirkan baju apa yang kita pakai. Oke. Gitu ya. Kalau rambut kadang-kadang udah permanen kan, baju ini pilih. Jangan cuma ambil di lemari yang paling atas yang sudah disetrika, kita pakai ya, atau dari jemuran. Tapi pilih, message apa yang mau saya sampaikan, kesan apa yang mau saya ciptakan lewat baju. Itu ya menarik ya. Itu ilmunya masalah fashion. Lalu yang terakhir adalah gini loh, Mazmur 78 ini berkata bahwa peringatan ini adalah sifat universal. Artinya apa? Tugas buat membangun generasi Z itu bukan tugas ketua departemen youth, melainkan tugas gembala sidang. 78. Jadi yang care sama anak muda itu dari pucuk atas. Kata Mazmur ya, bukan kata saya ya. Betul, jadi ada kegelisahan itu ya, terus maju itu ya, itu milik dari semua generasi. Universal. Diingetin itu supaya nggak jatuh generasi berikutnya, supaya bisa lanjut. Nah itu dari Mazmur 78, oke? Lantas, izinkan saya menutup dengan ini. Saya share screen dulu ya. Alright. Nah, Bapak Ibu, teman-teman familiar dengan beliau ini, namanya adalah Tony Campolo. Tony Campolo itu dulu seorang pendeta besar di Amerika Serikat internasional, sebab dia itu penasihat spiritual Bill Clinton. Tokoh Injil terpenting dalam 50 tahun terakhir. Ini beliau. Tapi siapa yang tahu, di balik hidupnya yang luar biasa, terang benderang, ada kisah pilu. Sebab putranya sendiri yang bernama Bart Campolo adalah seorang ateis aktif yang mengajarkan kepada seluruh dunia jangan percaya Tuhan. Sampai punya podcast Humanize Me, terkenal sekali. Jadi bayangkan, bapaknya pendeta yang mengajarkan bertobat dan ikut Tuhan, anaknya bilang omong kosong all of his life. Bayangkan bapaknya mempertobatkan orang di Hawaii, Asia, tapi anaknya sendiri pun tidak pernah berlutut di hadapan Kristus. Itulah penderitaan dari sang bapak, Tony Campolo, puluhan tahun. Sampai mereka tulis sebuah buku, Why I Stayed, Why I Left, yang ditulis oleh bapak dan anak ini. Setelah mereka bersitegang bertahun-tahun, bapaknya ancam anaknya kalau nggak percaya Tuhan nggak usah jadi anak lagi dan lain-lain. Beberapa tahun yang silam mereka tulis buku bersama bapak dan anak, Why I Stayed, Why I Left, Why I Stayed in Christianity, dan Why I Left Christianity Altogether. Di pendahuluannya sang mama yang menulis. Ini mamanya. Baru baca kata pengantar kita udah tersedak dengan rasa sakit yang dialami si mama. Karena mamanya nyalahin diri. Anakku kata Yesus pasti gara-gara aku. Bertobatnya belakangan. Aku gak ikut Tuhan benar-benar. Aku gak bisa besarin anakku. Bapaknya pendeta besar, mamanya down puluhan tahun. Rasa kegagalan ada di tangan dia. Terus dalam buku itu saya kutip beberapa bagian. Menarik banget kalau kita lihat. Bab 1, kenapa kalau tidak percaya Tuhan kita mati takut? Bab 2, anaknya jawab, bagaimana untuk mati dengan integritas sebagai seorang ateis? Begitu. Kenapa Yesus hanya satu-satunya jalan? Bab 3, bab 4, kenapa Yesus itu tidak pernah ada dan bukan Allah? Wow, jadi takut-takut itu benar-benar buku ini tuh tidak konklusif gitu loh. Anaknya tidak jadi Kristen, tidak. Tapi buku ini terus dilanjut dengan ekstrim yang pedas dan mamanya itu sakit. Dan akhirnya mereka sepakat akan beberapa hal di akhir. Iman seorang anak muda tidak ditentukan iman orang tuanya. Tapi orang tua perlu mengingatkan diri. Gak ada pengaruh tanpa personal relationship. Personal relationship. Tony, bapaknya bilang, pada akhirnya hubungan kita dengan anak kita hilang. Bukan lagi tentang menang argumen, tapi fully present, hadir sepenuhnya bersama mereka
di tengah perjalanan rohani mereka. Tak peduli betapa perjalanan mereka itu heretik, sesat, atau absurd aneh rasanya, tetap present, hadir. Nah ini foto mereka berdua tuh, lihat tuh. Lihat muka bapaknya ya, senyum-senyum sepet. Anaknya kan kue seorang ateis, bapaknya di backup, ya elah nak. Mukanya berarti bapak itu loh. Kayak film Blue ya, mirip ya, tapi bukan, ini Tony Campolo, bukan Despicable Me. Tony dan Bart, bapak dan anak, bekerja keras. Dan kalau dia bilang bekerja keras, itu betul-betul kerja keras. Untuk mengakui, love is the most excellent way. Sebab, iman adalah sebuah perjalanan, bukan sebuah saklar lampu, tapi sebuah proses, bukan event sekali tembak. Peran kita adalah dengan sikap menghargai, masuk ke dalam perjalanan orang lain, dalam mendengar, mengasihi, dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berguna dari buku mereka. Kaum millennials, kaum Gen Z, makin hari makin tidak tertarik pada orang yang cuma menunjukkan apa itu kebenaran, berusaha mengubah mereka. Tapi mereka butuh menemukan iman mereka melalui perjalanan mereka sendiri, yang disertai oleh cinta kita yang penuh dan menyayangi. Gaya kita yang percaya diri dan tegas tidak lagi efektif. Campolo sang anak memperingatkan, sangat sulit benar-benar berelasi dan terhubung dengan orang yang menganggap dirinya sebagai mayat. Jadi dia dianggap kan mayat hidup, terus ateis lu, rusak lu. Dibilang gimana saya bisa berelasi sama orang yang terlalu merendahin saya. Ada lebih baik kalau kita memandang orang-orang yang terhilang ini sebagai sesama musafir, rekan perjalanan, sesama pendaki yang setara. Nah, ini akhirnya mereka senyum berdua, bapak dan anak. Itulah materi kita dari saya. Terima kasih. Dan kita akan lanjut masuk ke sesi berikutnya. Tuhan berkati. Wah,